sempat beberapa kali dapat cibiran dari orang-orang, tega ninggalin anak gitu ya. Itu kamu seorang ibu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Konselor? Aduh. Ya, biasa aja lah manggilnya, jangan Ibu Konselor. Jadi orang ini itu ya adalah salah satu yang kita pernah omongin di video sebelumnya. Gusti, ya Allah, nggak nyangka udah pada diomongin. Ya. Pantesan gak enak hati. Waktu aku interview sama Salisiani Rahmatillah itu banyak ngomongin orang ini, ya, Risma ini, gitu. Jadi ya Allah, jadi tersambung aku. ya ngomongin ya kesananya tuh gibah, cuman di-cut pas ngegibahna gitu. Gusti, aku mau lihat video aslinya nanti, oke? Pokoknya yang aslinya itu kita tuh ngegibahin, cuma di-cut. Karena takut dosa. Wis fugu dosa, itu mah udah fugu dosa ya, diomong-omong ya Allah. Enggak kok yang baik-baik diomonginnya. Naon lah. Jadi kita itu ngomongin gimana sih itu sama si Dede ya. Kita himoy cara ngebagi waktunya gitu kan. Soalnya dia mah perasaan dilihat-lihat mainnya tuh jauh mulu gitu. Apanya? Ya, kalau main dia tuh jauh melulu gitu. Aku? Ya, kamu tuh kan pernah ke mana? Ke Belitung. Terus ke Pemalang. Terus ke mana lagi sih? Kemana-mana, ya ke Jogja, standar, Jogja, Jakarta. And then itu without a family, ya tanpa keluarga. Nah, itu gimana kok bisa gitu? Nyeritainnya dari mana heula nih? Ya, jadi intinya cara kamu ngobrolna ngerayu Eja gitu kan, suaminya ya Eja ini. Bisa diizinin gitu. Apa tipsnya? Tips untuk para istri nih yang pengen menjelajah tanpa bawa buntut. Kalau kayak gitu, alhamdulillah ya. Jadi dari tempat kerja kebetulan kan ngajar di sekolah. Sekolahnya tuh SDIT, tapi yang punya yayasannya tuh memang suka traveling. Jadi setiap ada setahun sekali itu memang harus ada agenda liburan guru selain dari family gathering, selain dari apa-apanya pokoknya namanya field trip ataupun hal-hal lain. Jadi setahun sekali itu ada. Nah, kebetulan kan harusnya tahun ini tuh ke Banyuwangi, mau snorkeling. Nah, mau ke Banyuwangi sama ke Dieng tahun ini tuh. Nah, tapi kan karena qadarullah ada COVID, jadi nggak jadi. Dipindahin ke tahun depan. Tapi tahun depan tuh berubah tempat, jadinya ke Lampung. Katanya ada destinasi yang emang bagus. Tapi belum tahu juga sih. Nah, emang salah satu faktor pendukungnya itu adalah faktor kerjaan dan sekolah juga. Kayak gitu. Jadi, itu yang membuat izin pertama lolos dari suami. Itu. Tipsnya itu. Jadi, karena kan nah, faktor pekerjaan. Ya, terus kan memang kalau nggak diambil nggak dapat mentah, iya kan? Iya. Juga kan waktu ke Malang dulu waktu harus ninggalin suami 5 hari dan aku dalam keadaan hamil 5 bulan kan, 5 hari loh ninggalin suami. Gitu. Tapi suami enjoy aja karena belum ada anak juga, terus karena kan anaknya masih dibawa-bawa sama aku ya. Terus dia nggak hariwang karena udah masuk trimester 2, jadi diizinkan lah untuk ke Malang. Nah, selama 5 hari si suami bukannya sedih, malah seneng karena dia bisa pesta pora sama suaminya, main PS sama teman-temannya, main PS lah, begadang lah, nonton film lah, karena itu posisinya belum punya anak. Itu dia, jadi memang nggak susah juga sih buat jadi suami izin. Itu memang seneng nggak ada kamu gitu ya? Kayaknya gitu sih.
Kayaknya gitu nggak ada ngomel-ngomel gitu ya, jadi seneng meren kalau si akunya pergi gitu. Tapi itu juga tanda kutip kalau misalnya kegiatan sekolah itu nggak susah izinnya. Jadi kalau mau kemana, nah rencana yang tahun ini mau ke Banyuwangi juga asalnya mau ke Singapura. Suami udah Singapura. izinin aja. Heeh, izinin aja karena itu mah berkaitan dengan sekolah dan yang bawanya sekolah. Jadi emang udah percaya banget, jadi nggak susah si suami mah. Kayak begitu. Oke. Gitu. Tapi Nah. pas ke mana ke Belitung itu kan ninggalin anak ya, masih Nah, bayi. nah, Nah, heeh. Nah, waktu anak 2 bulan, 2 bulan. baru ngelahirin ya, 2 bulan, anak udah ditinggalin ke Pangandaran, Pak, 3 hari. Tiga Waktu 2 hari. bulan tapi masih perjuangan tetap masih ASIP. Ini masih tetap ASI cuman di kompa gitulah, dimasuk-masukin ke botol-botol kecil gitu ya. Okay. Perjuangannya kayak gitu. Jadi tapi mungkin tadi kan ada pertanyaan gimana sih rasanya ninggalin keluarga, liburan tanpa keluarga. Mungkin dari zaman sebelum nikahnya juga memang suka kemana-mana sih berkelana, merenya sendiri sama teman-teman. Jadi ngerasa rindu ada, sama anaknya, sama suaminya gitulah biasa aja sama suami. Kalau sama anak ya rindu, cuman kan tuntutan pekerjaan juga karena waktu itu harus raker ke Pangandaran, sudah dijadwalkan. Jadi ketika anak 2 bulan ya harus pergi juga kayak gitu. Terus ke Pangalengan juga waktu itu waktu anak tuh 1 tahun harus pergi kan sama raker ninggalin 3 hari juga. Sering dan ninggalin itu cuman yang lokal-lokal juga sering ditinggalin. Cuman kalau kalau aku pribadi ya udah sih dan memang nanti juga ketemu lagi dan berdoa supaya sehat gitu, supaya anaknya sehat. Terus kita kan seorang ibu kalau kita mikirin anaknya terus jadi rewel, jadi rudet. Jadi Ya, emang entahlah aku orangnya tegaan. rada cuek, rada tega, jadi aku ya biasa aja. Justru yang riweuh itu bapaknya. Kalau misalnya bapaknya misalnya nih, contohnya anaknya nginep di neneknya, paling cuma semalam doang yang riweuh bapaknya, aku mah biasa aja karena sering ninggalin anak, dari usia 2 bulan dia udah ditinggalin. Gitu. Terus suami juga memang ngedukung kalau misalnya kemana-mana nggak boleh bawa anak. Sama mertua mendukung, jadi lebih baik anak tuh dititipin aja. Kalau sok mau kemana-mana juga tapi anak mah jangan dibawa jadi kan lebih bebas. Ya enak kan tuh. Soalnya Ya gini, alhamdulillah. ada sebagian orang yang kamu tuh harus sadar diri gitu kan ya. Kamu tuh udah punya anak, jadi kalau kemana-mana ya harus bawa anak. Oh, misalkan nggak mungkin nih bawa anak, ya udah berarti kamu yang gak usah kemana-mana. Ada orang yang kayak gitu. Nah, iya betul 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 betul. Kalau kalau aku sebenarnya gini loh, suami itu kan orangnya rada protektif ya untuk masalah main kemana-mana. Tapi aku orangnya bebas, suka main kemana-mana. Semenjak nikah, aku jadi jarang kemana-mana. Tapi ya mungkin jalan dari Allah juga mungkin. Jadi Allah tuh nempatin aku di tempat kerja yang kayak gitu, yang yayasannya suka traveling, suka main, si guru-gurunya juga humble, jadi emang kayak keluarga banget di sekolah itu teh. Jadi aku nggak boleh main sama teman-teman nih, karena aku nggak boleh kan sama suami. Tapi Allah ngasih jalan lain, ya udah main sama teman-teman di tempat kerja yang emang udah kerasanya emang kayak keluarga, kayak gitu. Emang sih sempat beberapa kali dapat cibiran dari orang-orang, tega ninggalin anak gitu ya, ninggalin wae anak gitu, kamu seorang ibu gitu ya, segala rupa. Tapi kan kita mah izinnya memang kalau suami udah ridho, udah izin ya udah sih ngapain dengan orang lain gitu. Terus anaknya juga jadi banyak hikmahnya, jadi sekarang dia nggak Nggak manja dia ke orang gitu lain, kan. nggak manja ke orang lain, ditinggalin oke, dia mudah dikasih pengertian gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika lockdown ini kan selama kurang lebih mau 4 bulan ya, jadi bisa membersamai dia, jadi ngebayar waktu-waktu yang kemarin yang sering ditinggalin sama aku, gitu. Misalkan gini, kamu tuh udah kerja atau misalkan pulang traveling lah. Udahlah, capek. Rebahan Enggak, sendiri, me time lagi enggak, gitu. enggak. Aku enggak gitu, jadi secapek apapun ke rumahnya pekerjaan harus dikerjain lah, apalagi kan ibu rumah tangga. Terus kita udah punya komitmen, kita ingin kerja, jadi wanita karir juga. Ya, jadi harus terima resikonya 2 kali capek. Di rumah kan capek, di sekolah juga capek gitu. Jadi sisa-sisa dari sekolah kan dibawa ke rumah, tapi kan tanggung jawab di rumah lebih besar.
ke suami itu tanggung jawab lebih gede sama ke anak daripada ke pekerjaan kita kan sebetulnya. Ya, Nah, ya. tapi kan itu sebuah pilihan pilihan ibu rumah tangga kan. Jadi ya udah kita harus terima resikonya seberapa pun banyaknya kerjaan, secapek apapun kita, mau kita lagi meriang naon, tapi kan yang namanya seorang ibu mah nggak bisa gitu. Jadi manja-manja nggak bisa menurut aku. Iya. Pulang sore, katakanlah pulang sore sekolah, aku kan full time ya, full day sekolahnya. Pulang ke rumah jam 5, ya udah siapin anak mandi, suami pulang, siapin suami, terus masak, bla 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 sampai ke tidurnya ya kayak gitu. Jadi emang bukan peran gandanya, emang kudunya mah gitu. Ketika ke rumah itu kita nggak lupa kita tuh nggak menempatkan diri kita lagi ke posisi di pekerjaan kita gitu. Kalau udah di rumah berarti udah aku tuh ya ibu rumah tangga full, nggak ada lagi urusan pekerjaan. Iya, fitrah, karena fitrahnya gitu. Kembali ke ibu rumah tangga yang mengurus anak dan suami. Meskipun kalau tadi mungkin kata Teteh Salestiani, aku cukup bisa mengatur waktu ya. Sulit banget sebetulnya untuk masa awal-awal tuh menyesuaikan waktu. Karena kan pasti jam tidur kita pasti akan sangat berkurang. Apalagi waktu me time kita. Apalagi nanti ingin lah gitu kita tuh sendiri nggak diganggu sama anak, nggak diganggu sama suami. Tapi Ya, aku, itu. nah, alhamdulillahnya nggak dikasih kayak gitu. Karena menurut aku, me time-nya aku tuh ketika aku di sekolah. Di sekolah kan nggak ada suami, nggak ada anak. Ya udah, wes sekalian me time. Atau misalnya ketika liburan, ya udah nikmatin itu. Jadi aku nggak perlu me time lain. Nah, untuk masalah ngatur waktu memang iya capek. Bangun harus lebih awal, ngerjain itu, ngerjain ini, nyiapin diri kita dulu, nyiapin suami, nyiapin anak, perbekalan yang harus dibawa ketika nitipin kan. Nah, terus pulang, kalau misalnya suami mah pulang bisa rebahan kan, bisa istirahat dulu, kita enggak. Ganti baju, langsung dasteran, langsung masak, mandiin anak, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi kalau masalah ngatur waktu, memang kita akan lebih sedikit waktu untuk kita istirahat. Ya, kita maksimalinnya apa? Di tidurnya, atau misalnya ketika kita bener-bener si anak itu atau si suami itu ada kegiatan, misalnya anak aku misalnya suka dibawa sama mertua, nah itulah waktunya kita istirahat di situ gitu. Jadi aku mah nggak berani ngambil waktunya anak gitu, karena dia tuh udah ditinggalin seharian sama kita, terus masa dia harus kasihan juga kan nggak dapat waktu dari kita kayak gitu. Jadi wayahna kita harus berlelah-lelah dulu. Tapi itu kerasa loh ada hikmahnya. Jadi si anak tuh kan biasanya nih kalau kalau misalnya ibu bekerja atau working mom itu biasanya anaknya kan suka nggak apet lah ke ibunya. Biasanya apalagi yang ibunya kerjanya full day atau sering ditinggal. Ya kan biasanya kayak gitu, jadi kurang dekat lah sama ibunya gitu. Tapi alhamdulillah anak aku mah terbiasa mungkin ya, udah terbiasa nggak ada tapi ibu. alhamdulillah anak aku mah enggak, alhamdulillah tetap kalau misalnya ayahnya kerja sama ibunya, terus kalau apa-apa sama ibunya tetap aja gitu. Jadi weekend itu memang kita harus family time, mau di rumah mau di luar kita harus family time. Jadi ketika anak main kita ikut main gitu, enggak dibiarin juga kayak gitu. Dia emang berat juga sih, beratnya di kita. Ya, yang harus banyak berkorban mungkin ya. Nah, ya, itu berkorban waktu gitu. Waktu dan tenaga sih. Waktu, tenaga, pikiran, semuanya sih sebetulnya. Kalau mertua gimana? Maksudnya ketika anak ditinggal? Ketika anak ditinggal, nggak pernah ngomong. Alhamdulillah mertua sangat support sama kegiatan sekolahnya, jadi nggak pernah ngomen, malah ya udah wes iniin gitu. Dia sampai pernah di awal-awal lahiran, pertama kali dia ditinggal ke Pangandaran, pertama kali dia ditinggal ke Jogja lama sama aku, dia orang-orang tuh jadi nyangkanya tuh ada ini mah anak mertua, cina bukan anak ibunya, karena kan seringnya sama mertua. Tapi mertuanya mah baik pisan dah. Support banget. Sok we kerja fokus, jangan terlalu inget gitu. Justru mertua TOP banget. Ya jadi ngerti enak juga. Ya kamu mah. Ya enak, cuman kan jadi bebannya aku.
Ya, Bebannya aku tetap bebannya ada di kita ya. tetap aja dapat cibiran dari orang mah anggar we ada. Banyak sih, bukan ada. Cuman ya harus kuat kitanya aja. Kita buktikan weh. Kan kadang katanya ibu rumah tangga tuh lebih baik daripada working mom kan, kadang gitunya. Karena kan setiap hari ada sama anaknya. Tapi nggak banyak juga ibu rumah tangga yang namanya sih anaknya sama ibunya setiap hari di rumah tapi lihat keberhasilan atau output anak keluarnya seperti apa. Ya, aku juga gitu sih, maksudnya ketika apa sih melihat hasil tes psikologi gitu ya. Kebanyakan anak yang kurang perhatian itu dari keluarga yang ada utuh, maksudnya utuh di sini itu mamahnya ada, kadang orang si ibunya tuh full time di rumah intinya, jadi ibu rumah tangga yang maksimal. Jadi secara waktu dia itu banyak 24 jam. Cuman ketika anaknya dites gitu ya, banyak loh yang kurang perhatian, kurang kasih sayang itu. Justru kalau di presentasi ini ya, lebih banyak tuh yang mereka yang di rumah. Cuma memang nggak semua, ini kan lebih banyak. Jadi nggak ngejamin juga sih kalau menurut aku kita mau kerja atau tidak. Yang penting itu adalah kualitas waktu kita yang diberikan ke anak itu cukup. Kalau udah cukup, anak nggak akan merasa kekurangan. Kita ada mau nggak juga sebenarnya. Iya betul. Kalau dari psikologi kayak gitu. Jadi aku juga kurang setuju dengan dengan pertanyaan atau dengan pilihan rumah tangga atau working mom gitu kan. Nah, itu bukan sesuatu yang harus dipilih sebenarnya. Kita both of them ya, misalnya dua-duanya itu bisa gitu. Nggak harus milih salah satu. Iya, asal syarat dan ketentuan berlaku. Nah itu, ya yang di rumah juga sebenarnya ada syarat dan ketentuan berlaku sih, yang di rumah juga. Itu nggak bisa, kita nggak bisa ngasih waktu aja tanpa kita ngasih edukasi, tanpa kita ngasih kebersamaan gitu. Iya, ya begitulah. Jadi sudut pandangnya memang berbeda. Tapi kan maksudnya teh stigma yang ada di masyarakat kita sekarang kan working mom tuh gimana kebaca lah seperti apa. Ibu rumah tangga lebih baik, oke, gitu kan masyarakat kita pada umumnya kayak gitu kan. Tapi kayaknya ada perubahan deh, ada pergeseran deh. Maksudnya enggak terlalu stigmanya itu sedikit demi sedikit berkurang sih kalau kesini. Kalau di sini sih di daerah aku ini mulai dimaklumi, mereka mulai mengerti gitu dengan dengan aktivitas working mom dan ibu rumah tangga. Jadi enggak lagi jadi terlalu jadi cibiran, enggak terlalu gitu. Kalau di aku sih udah ada pergeseran. Tapi beberapa mah masih ada mereka masih ada bahkan mungkin dari pihak keluarga juga itu masih ada. Sekolah macam apa? Cina liburan jauh. Karena kalau aku harus resign, aku harus ngembaliin semua gaji aku yang selama ini aku terima. Dia nggak mau meren. Jadi kalau istilah ajel. Ya.